Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Amin dengan NIM 220501014 Prodi PAI Sore. Di sini saya tidak mengikuti materi diksi dalam karya ilmiah dan salah satu syarat untuk bisa mengikuti ujian UTS saya harus presentasi tentang diksi dalam karya. Dijelaskan ketetapan pemilih kata. Diksi pemilih kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Asal diksi dalam Indonesia ragam ilmiah, yakni yang pertama kosakata bahasa Indonesia asli, dan yang kedua menyerap kosakata bahasa daerah, dan yang ketiga menyebabkan penyerapan kosakata bahasa asing yang sesuai dengan standar. Oke, next. 3 ciri diksi dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama ketetapan, dan yang kedua keserasian atau kesesuaian, dan yang ketiga kelaziman. Lanjut, diksi berkaitan dengan makna kata, banyak kosakata, dan yang terakhir banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai padanan makna, tetapi tidak bisa saling menggantikan. Saya jelaskan singkat saja karena ini PPT, mungkin penjelasannya nanti bisa pas jelas. Penggunaan kata bersinonim, yakni yang pertama dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Dan yang kedua dua jenis sinonim, dan yang terakhir kata yang bisa saling menggantikan. Contohnya sudah, telah, sebab, karena, sangat, amat, jika, bila. Dan contoh yang kedua kata yang tidak bisa saling menggantikan. Contohnya untuk, bagi, buat, guna, melihat, mengerling, menatap, menengok. Oke, lanjut. Penggunaan kata berkonotasi dan berdenotasi. Menghindari kosakata yang berkonotasi mengandung nilai rasa. Utamakan kata berdenotasi. Denotasi istilah dalam linguistik yang berarti makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau didasarkan pada konversi tertentu dan bersifat objektif. Contohnya terlibat bisa bermakna termasuk atau ikut dan tersangkut dalam perbuatan terlarang. Oke, lanjut. Penggunaan kata teknis keilmuan didasarkan pada pertimbangan. Yang pertama makna konotasi, dan yang kedua lebih singkat dari terjemahannya, ringkas dan jelas, lebih bersifat internasional dalam keilmuan. Oke, next saja. Penggunaan kata berhomograf. Yang pertama, ketetapan pemakaian kata yang memiliki kemiripan. Ejaan bisa membingungkan pembaca, menimbulkan kejanggalan, dan menimbulkan efek lucu. Selanjutnya, penggunaan idiom. Idiom gabungan kata, frasa yang terikat dan memiliki makna yang sudah menyatu. Oke. Penggunaan kata yang lugas. Lugas tidak terbelit-belit. Itu saja, simple. Oke, lanjut. Pemilihan kata yang serasi. Yang pertama, perhatikan segi, situasi pembicaraan, tema yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, dan orang yang diajak bicara. Dan yang kedua, kata-kata yang tidak lazim digunakan dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga, kata cakepan atau kata dalam pergaulan sehari-hari. Oke, dan yang terakhir, kata emotif. Kata yang berbunga-bunga memiliki nilai rasa emosional seperti kata dalam sastra. Oke, lanjut. Asas-asas pemilihan kata. Yang pertama, kecermatan dalam pemilihan kata menggunakan yang logis. Dan
Yang ketiga, gunakan kosakata yang jelas atau tidak ambigu. Dan yang keempat, hindari kosakata yang bersifat absolut atau harus pasti, wajib, dan tentu. Dan yang terakhir, menghindari kata yang bersifat pleonasme atau pemborosan kata. Oke, ini contohnya. Contoh kata tanya sebagai konjungsi. Pembelaan sejarah saat ini masih sering menggunakan metode ceramah, di mana guru mendominasi pembicaraan, sehingga siswa hanya duduk dan mendengarkan saja. Poin yang kedua, pembelajaran sejarah saat ini masih sering menggunakan metode ceramah seperti guru mendominasi pembicaraan sehingga siswa hanya duduk dan mendengarkan saja. Dan yang terakhir, pembelajaran sejarah saat ini masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya duduk dan mendengarkan saja. Oke. Kesalahan pemakaian bahasa Indonesia ragam ilmiah ada 9 poin. Poin yang pertama, kesalahan penalaran, dan yang kedua, keracuan, dan yang ketiga, pemborosan, dan yang keempat, ketidaklengkapan kalimat, dan yang kelima, kesalahan kalimat pasif, dan yang keenam, kesalahan ejaan, dan yang ketujuh, kesalahan pengembangan paragraf, dan yang ke-8 penggunaan bahasa asing, dan yang ke-9 yang terakhir penggunaan bahasa daerah. Oke, lanjut ya.